بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته وهو مؤمن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di pagi hari yang cerah ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, terutama nikmat dan karunia umur. Kita bersyukur masih bisa berjumpa. Saya tinggalkan bumi mentari kurang lebih 6 bulan. Saya keluar dari Jakarta menuju Sulawesi naik pesawat. Setelah 2 bulan di sana mau kembali kesulitan karena mesti melalui begitu banyak persyaratan-persyaratan, vaksin, kemudian PCR, antigen dan sebagainya. Akhirnya saya tunda, kemudian beraktivitas di sana, dan saya mendapat berita dari Haji Mustaqim bahwa orang tua kita, Abah, telah mendahului kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepadanya. Bapak-bapak, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita doakan almarhum Abah semoga diterima amal solehnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya dan diberikan kesabaran kepada keluarganya dan keluarga keturunan yang ditinggalkan menjadi orang-orang yang saleh. Ya. Amin amin ya rabbal alamin. Harapan itu juga harapan kita semuanya. Bapak-bapak, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kemudian setelah saya sampai di sini, saya sampaikan kepada Haji Mustaqim, saya sudah sampai di Pamulang, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian beliau selanjutnya, Ustaz, kalau ada waktu dan tidak sibuk pada hari Ahad besok, tolong bisa mengisi kajian. Alhamdulillah saya sampaikan 2 hari yang lalu, insyaallah. Nah, tadi malam saya ditanya kembali tentang kesiapan untuk datang di pagi hari sekaligus menjadi imam. Saya sampaikan iya, insyaallah. Tetapi saya tidak siap dengan fokus karena hadis yang saya siapkan itu tidak sempat ya dipersiapkan. Bapak-bapak, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis-hadis yang kita sampaikan di Musalla Al-Mukhlisin, Perumahan Pesona, itu gagasan saya dari awal dengan
mengambil rujukan kitab Riyadhus Shalihin. Bapak-bapak, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam An-Nawawi mengarang kitab Riyadhus Shalihin. Itu buku sederhana, tetapi kandungannya sangat padat. Berapa? Ada berapa bab? Ada 350 bab. Dan jumlah hadis yang beliau terangkan di situ adalah 1896 hadis. Itu kalau setiap hari kita mengambil satu hadis, baru 365 hari. Tambah lagi tahun berikutnya, saya hitung 5 tahun lebih baru kita dapat menyelesaikan membaca hadis kitab Riyadhus Shalihin yang berjumlah 1896 hadis itu. Subhanallah. Saya berpikir ya di Musalla Al-Mukhlisin, untuk mengukur atau standar ukuran pemahaman umat Islam terhadap agamanya Islam itu mesti kitab. Sebagaimana tradisi di NU itu kajian kitab, sebagaimana Gus Bahan mengatakan kelemahan NU sekarang itu sudah hilang tradisi kitabnya, maka dia kembalikan lagi. Saya berpikir lama itu. Malam ini saya berpikir ingin menyampaikan kepada pengurus masjid, kepada ketua DKM, kepada yayasan, untuk di Masjid Muhajirin ini untuk mengambil satu kitab, salah satunya untuk kajian harian ataupun mingguan ataupun bulanan itu. Salah satunya adalah saya mengusulkan kitab Riyadhus Shalihin. Ini penuh dengan adab, penuh dengan ketentuan akhlak. Untuk terbangunnya adab dan akhlak itu proses yang lama. Itu lebih lama daripada membangun pemahaman Islam. Jadi untuk membangun pemahaman Islam itu lebih cepat daripada membangun adab dan akhlak, membangun keyakinan, ya, membangun amaliyah, membangun pemahaman Islam. Ini kitab, ya, membangun pemahaman umat Islam itu dari dasar, dari taubah, dari niat, kemudian dari ikhlas, dari tawakal, dari terus sampai membangun negara. Tapi dalam bentuk yang sangat sederhana. Saya berpikir kalau umat Islam itu kajiannya punya referensi kitab dalam bab-bab tertentu, maksudnya punya referensi kitab dalam kajian mereka, mingguan mereka, jelas pemahaman umat itu bisa diukur. Kita sudah sampai hadis yang keberapa ini? Oh, kita sudah sampai hadis yang ke-150. Berarti ya, kita sudah ada 150 hadis atau pemahaman yang kita miliki yang itu menjadi standar. Sedangkan di sini masih ada lagi 1000, jumlahnya kan 1896. Masih berapa lagi itu? Masih ada kurang 1600 hadis yang belum kita gali. Subhanallah. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sehingga pemahaman Islam kita itu benar karena ada referensinya. Setiap umat yang hadir, umat manapun, kelompok manapun, generasi manapun, itu harus memiliki acuan, yaitu berupa kitab, buku panduan yang dibaca, referensi yang kuat untuk menilai sejauh mana pemahaman, amalan, ya, sejauh mana pendidikan yang mereka lalui itu, sehingga ukuran akan kita dapat melihat pemahaman dan amalan, kesadaran, keimanan, ketakwaan generasi tersebut, ya, umat tersebut. Makanya saya berpikir, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah alif lam mim dalam surat Al-Baqarah itu, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu, itu kitab, ini kitab Al-Qur'an. Allah menyebutkan itu dulu kitab, ini kitab dulu. Kenapa? Karena adanya kitab, adanya bacaan, adanya referensi yang autentik
kalamullah, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka umat itu dapat berpijak, dapat berpegang. Di dalam kehidupan kita ini mesti ada clash, mesti ada konflik, mesti ada perpecahan, perselisihan. Maka perlu ada perdamaian. Dari mana kita mengambil perintah perdamaian itu? Dari mana? Perintah perdamaian, harus berdamai kalau kita konflik itu dari mana? Itu ada kitabnya Al-Quranul Karim, itu ada kitabnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Makanya kalau kita kuliah, Pak, harus mengambil referensi primer, referensi otoritatif, Pak. Jangan mengambil referensi sekunder yang kecek-kecek, supaya bisa dipertanggungjawabkan keabsahan hadisnya itu. Oh, sebab kalau kita semua mengambil otoritas primer yang utama, semuanya kita mengacu pada kebenaran yang sama. Tapi kalau sudah sekunder, sudah banyak tambahan-tambahannya, habislah kita. Perpecahan dan sebagainya itu akan sudah ada di dalam masyarakat, ditambah dengan hadis-hadis yang kita ambil bukan hadis-hadis primer, tapi hadis-hadis tambahan, sekunder, ya, yang dhaif umpamanya. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam An-Nawawi rahimahullah taala telah menulis kitab ini dalam, ya, status dia sebagai bujang. Ada ulama-ulama bujang karena mereka itu habis perhatiannya, hidupnya itu untuk dakwah Islam ini. Salah satunya adalah Imam An-Nawawi. Begitu cintanya kepada ilmu, dia tidak sempat berpikir yang lain-lain. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka bagian daripada kita menghargai dedikasi Imam An-Nawawi dalam dunia Islam, dalam dunia ilmu, ini kita baca kitabnya. Ini kita ini, ya, untuk di Pamulang saja, di Masjid Al-Munawwarah saja, yang getol kajian-kajian Islamnya dari tahun 1996, 95, 96, saya tidak meyakini kalau mereka kajiannya juga Riyadhus Shalihin, ya. Tapi saya belum tanyakan kepada imamnya, sudah selesai belum? Sebab kalau satu hadis, kita membutuhkan 5 tahun setengah. Bagaimana kalau kita tidak membacanya? Jadi kita butuh 5 tahun setengah. Ini terinspirasi waktu saya dulu di luar negeri. Kemudian salah seorang Maulawi Ahmad Zaid, dia itu membaca kitab tafsir, semacam kitab Jalalain kalau untuk orang-orang NU. Itu dia baca satu hari, habis sholat subuh, sedikit 5-10 menit, sedikit baca. Itu 1 tahun, itu selesai itu kitab. Nanti berikutnya mulai lagi. Luar biasa. Artinya ada pijakan, ya. Memahami Islam itu ada pijakannya. Dari kitab mana yang dia pahami. Jadi mudah untuk cross checknya itu mudah. Maka pagi hari ini saya tidak memulai dari awal. Karena dari awal itu biasanya hadis-hadis yang sudah kita baca. Hadis awal daripada kitab ini adalah babun niyah, kemudian babul taubah, kemudian babul ikhlas, kemudian babul tawakkul, ya, kemudian babul sabar dan sebagainya. Tapi saya langsung ketika saya baca urutan-urutan babnya itu, saya berhenti pada satu bab yang saya terlibat di dalamnya itu. Karena saya ingin mengoreksi, saya punya amaliyah, saya punya amalan dengan bab itu, hadis itu, maka saya bawakan pada kesempatan pagi ini. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, singkatnya halaman 313 atau 312, babu jawazil akhri min ghairi mas'alatin wala tatallu' ilaihi. Bab boleh mengambil, boleh menerima tanpa meminta dan mengharapkan. Ini maksudnya bab boleh mengambil tanpa meminta dan mengharap. Ini maksudnya tiba-tiba kita diberi oleh seseorang sesuatu, karena kita ini merasa cukup, nggak usah Pak, terima kasih, begitu aja. Itu tidak boleh Pak. Sampai di situnya Islam mengajarkan kepada kita. Jadi kalau ada orang yang memberikan sesuatu kepada kita,
Tidak boleh langsung kita tolak mentang-mentang kita miliki, kita punya, nggak perlu itu. Benda itu saya tidak membutuhkan karena saya punya lebih besar lagi daripada itu. Kemudian kita menolaknya. Bagaimana tinjauan Islam? Ya, agama Islam meninjau sikap perilaku seperti itu bagaimana? Tidak boleh, Pak. Masya Allah, ya. Dia tidak meminta, dia tidak mengharap dikasih. Ya alhamdulillah kan begitu. Tetapi terkadang kita tidak memahami hadis ini sehingga menyikapi dengan sikap yang salah. Ini peristiwa, ini hadis ini keterlibatan Rasulullah SAW satu. Keterlibatan siapa? Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini hadis ini tentang pemberian Rasulullah SAW kepada Umar. Kemudian Umar itu mengatakan, "Enggak, berikan saja sesuatu itu, benda itu kepada orang lain yang lebih membutuhkan daripada saya." Nah begitu. Saya pikir jawaban kita juga sama. Saya sudah punya, Pak, tolong berikan saja kepada yang lebih membutuhkan daripada saya. Kan mesti begitu. Padahal tidak harus begitu. Ya. Nah mari kita baca hadisnya. Baik, sebelum itu saya menyampaikan, orang Arab itu, ini kan hadis yang diriwayatkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar itu punya anak namanya Abdullah. Namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah punya anak lagi dinamakan Umar. Coba, ya. Jadi nama cucu dengan kakeknya sama. Umar punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya anak dinamakan Umar. Ya. Kemudian Umar, ya, cucu ini punya anak lagi dinamakan lagi Abdullah, nama bapaknya. Abdullah nanti kemudian punya anak lagi baru dinamakan Salim. Jadi hadis ini beruntut ini dari satu generasi, ya. Jadi cucu, cicit cucu, kemudian anak, nah baru orang tuanya. Ya. An Salim bin Abdullah bin Umar. Jadi dari Salim, cicitnya Umar. Salim anaknya Abdullah, Abdullah anaknya Umar, ya. Baru anaknya bapaknya namanya Abdullah. Abdullah punya bapak namanya Umar. Dialah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi di Mesir itu ada tradisi keluarga meriwayatkan hadis. Ada tradisi keluarga menghafal hadis. Nah, ketika saya berada di satu negara lain, kemudian ada orang Arab mengatakan, itu di Mesir, itu ada keluarga yang dianggapnya remeh oleh keluarga yang lain. Ya, karena akidahnya lah apanya. Tetapi mereka itu penghafal hadis. Masya Allah. Ya, itu turun-temurun itu. Luar biasa. Ini tradisi Islam yang baik seperti ini. Ini kalau ada di Indonesia, Masya Allah. Kalau ada di Bumi Mentari, ini bapak kaya, tetapi punya anak hafiz-hafiz. Ya, punya anak hafiz-hafiz. Dan anak-anak hafiz mereka punya perusahaan-perusahaan. Wih, luar biasa itu. Ya. Jadi kita ini tidak boleh memisahkan antara adab, sifat, akhlak dengan harta benda dunia. Tidak boleh dipisahkan. Itu satu kesatuan. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu itu merupakan salah seorang hartawan, ya, dermawan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping Abdurrahman bin Auf, di samping Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Itu orang-orang kaya semuanya itu. Bisa bayangkan Abu Bakar As-Siddiq itu kayanya seperti itu. Ya, Abdurrahman bin Auf itu membiayai satu kali perang, beberapa perang, 3 perang. Itu dari uangnya sendiri. Nah, Abdurrahman bin Auf itu kalau kita bertanya-tanya, apa sih? Itu dagang apa? Dia dagang samin, minyak goreng, minyak makan. Ya, hanya minyak makan saja. Jadi, para sahabat Nabi SAW dari zaman dulu itu, mereka sudah memiliki kekayaan, ya, perhatian yang besar terhadap kebutuhan pokok manusia. Abdurrahman bin Auf itu jualannya minyak saja. Iya,
dan itu menjadi makan pokok orang Arab, minyak samin. Bisa untuk digoreng, bisa untuk campuran nasi, bisa untuk daging. Coba, itu menjadi konglomerat muslim pada saat itu. Ya. Nah, sekarang ini kan kita tidak justru yang begitu-begitu tetangga kita yang ambil. Nah, ini pencerahan buat kita semuanya. Baik, saya lanjutkan. An Salim bin Abdullah, dari Salim anaknya Abdullah, Abdullah anaknya Umar. Kemudian Umar anaknya Abdullah, Abdullah anaknya Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, Umar berkata begini, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tini al-ata'a. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi saya harta, memberi saya pemberian. Ya, ini kata Umar bin Khattab. Kemudian fa'aqul, maka saya katakan, a'tihi man huwa afqaru ilaihi minni. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikanlah harta itu kepada orang yang lebih membutuhkan. Jadi artinya Umar menolak harta tersebut karena Umar orang kaya juga ini. Ya. Tetapi kita ini mau mempelajari perilaku manusia, orang yang memberi dengan orang yang diberi, dan sikap orang yang diberi. Nah, kemudian Bapak saudara-saudara, kemudian beliau bersabda, faqala, ini Rasulullah SAW bersabda setelah melihat perilaku Umar yang menolak pemberian dari Rasulullah SAW itu. Kemudian Rasulullah berkata kepada Umar, dan apa ucapannya ini? Faqala khudhu, ambillah itu, ambil. Nah, coba Rasulullah memaksa Umar untuk mengambil harta pemberian itu yang ditolak oleh Umar. Allah. Ini karena saya pernah dan sering kalau dikasih menolak. Saya belajar, saya belajar karakter orang Afghanistan. Itu salah satu sifat yang dimiliki oleh mereka itu harga diri. Tidak mudah tunduk kepada orang lain. Dia punya harga diri, dia tidak mau dipermalukan. Artinya seakan-akan kalau diberi kemudian menerima, itu satu penghinaan, satu perendahan diri. Jadi kalau mereka itu kalau dikasih nggak mau. Terima kasih, seperti itu. Jadi tidak mudah menerima. Itu sebenarnya saya belajar mempelajari itu tulisan orang Inggris, orang Amerika tentang karakter orang Afghanistan. Karena sekarang ini kan sedang marah-marahnya tentang Taliban kan. Saya pelajari. Ada yang bertanya, Ustaz, kenapa sih? Apa sih kehebatan Taliban memenangkan pertarungan melawan adidaya dunia sekarang ini Amerika Serikat selama 20 tahun? Kok bisa menang ya? Apa sih? Kita jangan membesar-besarkan Taliban. Nanti kita musyrik. Saya katakan, Taliban itu orang Islam yang memperjuangkan agama Islam ini, komitmen dengan agamanya. Mereka juga manusia biasa. Mereka itu kuatnya itu tawakal. Mereka itu kalau berdoa itu menangis, ya Allah, ya Khudai, ya Khudai, ya Allah, menangis itu. Mereka itu bukan kuat, mereka nggak punya persenjataan yang kita bayangkan sehingga bisa mengalahkan Amerika. Persenjataan yang ada tidak lebih, ya, tidak lebih baik daripada persenjataan yang dimiliki oleh Amerika Serikat, tidak lebih. Tetapi kok bisa menang? Iya, senjata itu sebagai wasilah. Tetapi yang penting bagi mereka itu, ya Allah, berikanlah pertolongan kepada kami. Ya Allah, berikan kekuatan, ya Allah, kemenangan. Apalah arti senjata yang kami miliki, enggak bisa berbuat apa-apa, ya Allah, tanpa izin dan kemenangan daripada Engkau, ya Allah. Ya Allah, kami ini lemah, kami ini lapar, haus, ya Allah. Ya, jadi mereka itu yang saya ambil itu adalah doanya, ketundukan, ketawaduan mereka itu kepada Allah, itu yang saya ambil. Iya, memang secara fisik mereka kuat dibandingkan dengan fisik kita. Tetapi itu apalah artinya fisik. Kemenangan itu, wa man nasru illa min indillah.
tidak ada kemenangan yang diterima oleh umat Islam kecuali itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini berperang kemudian dengan apa yang ada kita miliki, nggak ada apa-apanya. Dari kacamata materi dunia saja tidak ada perimbangan sedikit pun. Bagaimana kita bisa menang? Tetapi sarana itu, senjata apa yang ada, kemudian mereka itu benar-benar ya mereka sebagai hamba Allah ya. Jadi saya pelajari selama 20 tahun Amerika masuk di Afghanistan itu ya. Kemudian pemerintahan Taliban keluar, Hamid Karzai diangkat menjadi presiden boneka. Taliban mundur ke arah selatan Afghanistan, menjadikan Kandahar sebagai ibu kota, mundur lagi keluar karena pemerintah berusaha untuk menguasai kota Kandahar. Itu mereka pembinaan, usroh, halaqah, ya kajian-kajian seperti ini, terus menerus, terus tidak berhenti, ya sehingga lambat laun mereka itu menguasai daerah-daerah yang tidak dikuasai oleh pemerintah. Kota-kota besar dikuasai oleh pemerintah, tetapi daerah-daerah dikuasai oleh Taliban, ya sehingga sampai 20 tahun kemudian mereka sudah merata dan masuk Afghanistan, masuk kota Kabul dan subhanallah. Itu ceritanya kurang lebih 1 bulan sebelum mundurnya Amerika Serikat dari Afghanistan, itu pesawat itu nggak bisa dijalankan, Pak. Helikopter nggak bisa terbang. Padahal masih bagus, dibunyikan nggak bisa bunyi. Kendaraan, tank dan sebagainya nggak bisa bunyi itu. Subhanallah. Macet semuanya, macet. Sehingga Amerika ketika mundur itu tidak meninggalkan ini semua. Pas Taliban masuk, kemudian bismillah membunyikan helikopter berbunyi, membunyikan mesin tank berbunyi kembali. Itu bukan pertolongan Allah. Itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala atas pengorbanan, kesulitan, kesusahpayahan yang dialami oleh Taliban, istiqomah, konsistensi untuk memperjuangkan agama Islam di Afghanistan dari jajahan invasi. Kalau sekarang ini Taliban menghadapi Amerika, sebelumnya Mujahidin menghadapi Rusia. Subhanallah. Sebelumnya lagi Inggris. Pada tahun 1387 itu Inggris masuk Afghanistan, ditolaknya. Subhanallah. Sebelumnya lagi Rusia sebenarnya. 250 tahun sebelum Inggris masuk, Rusia masuk tapi nggak bisa. Dia mengatakan kami bisa masuk ke Afghanistan membutuhkan waktu 250 tahun, kata Rusia pada awal-awal, ya, pada abad ke-17. Subhanallah. Sedangkan Inggris lebih cepat. Sehingga Inggris kemudian mencoba untuk mengusir Afghanistan, kalah 3 kali. 3 kali perang Anglo-Afgan, 1, 2, 3 kalah semuanya. Akhirnya ditolak mundur. Subhanallah. Ditinggalkan satu orang dokter, Dr. Buraidon. Ya. Jadi dulu British menguasai India, kemudian India masuk ke Afghanistan, ya. Jadi ada keturunan Inggris dan ada tentara Inggris yang orang India itu sendiri, itu 4.500 orang, ya. Masuk Afghanistan, ditambah lagi berikutnya masuk Jalalabad, dikepung oleh masyarakat Afgan sehingga tidak bisa masuk di musim dingin. Dibunuh semuanya, habis, ditinggalkan oleh Dr. Buraidon. Kenapa dibiarkan hidup? Supaya dia membawa berita ke negaranya. Jangan main-main. Nah sekarang itu kan ada buku-buku, kalau kita baca buku bahasa Inggris itu ada lagi buku The Graveyard of Empire, ya, kuburan bagi para penjajah. Nah itu ditulis oleh orang Inggris sekarang ini. Itu memberikan peringatan, jangan main-main dengan Afghanistan. Nah kalau kita menguliti apa kehebatannya, kehebatannya itu mereka beragama Islam, kemudian tawakal kepada Allah, dan mereka merendahkan diri, memohon kepada Allah kekuatan dan kemenangan. Nah itu yang kita mau ambil, ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini Al-Quran itu luar biasa, tetapi tidak akan difahami oleh umat Islam kalau tidak mengambil pelajaran dari bagaimana orang Barat meresponi Al-Quran. Orang Islam tidak akan bersikap adil terhadap hadis Nabi SAW, tidak akan hormat kalau dia tidak belajar dari orang luar bagaimana itu mengagungkan kitab hadis Nabi SAW. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan. Khudhu, apa kata Rasulullah? Umar, ambil. Idza ja'aka
min hadzal mali syai'un wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin fakhudhu fatamawwalhu, ya. Terimalah, kata Rasulullah kepada Umar, apabila ya harta itu mendatangimu sedangkan kamu tidak mengharap-harapkan dan meminta, ya, terimalah harta yang datang kepadamu yang tidak kamu harapkan dan kamu tidak minta-minta itu. Kemudian terserah kamu, nah ini dia. Kemudian terserah kamu, wa in syi'ta tasaddaq bihi wa mala, ya. Kemudian terserah kamu, boleh kamu makan atau kamu sedekahkan, kamu tinggal pilih, ya. Terima dulu. Itu yang penting, itu terima dulu. Nah, fala tutbi'ahu nafsak. Qala Salim, fa kana Abdullah la yas'alu ahadan syai'an wa la yaruddu syai'an u'tiyahu, muttafaqun alaih. Ini hadis diriwayatkan Bukhari Muslim. Nah, setelah ucapan Rasulullah, terserah kamu, boleh kamu makan atau kamu sedekahkan. Kemudian, dan yang tidak datang kepadamu, janganlah kamu menuruti hawa nafsumu untuk mendapatkannya, ya. Kalau tidak ada pada kamu, janganlah kamu menuruti hawa nafsumu. Nah, ini maknanya tidak berarti kita tidak boleh memiliki keinginan, bukan itu. Ini maksudnya mengendalikan hawa nafsu. Bapak-bapak, sekarang ini kita punya uang 10 juta. 10 juta itu sudah besar bagi yang punya 5 juta. 5 juta itu sudah besar bagi orang yang punya 1 juta hari ini. Itu 100 juta, itu sangat besar sekali bagi orang yang hanya punya 50 juta. Tetapi kalau orang yang punya 200 juta, orang yang punya 500 juta, punya 1 M, Masya Allah, itu hartanya hati-hati. Hawa nafsu itu, Pak, kalau tidak dikendalikan dengan agama ini, maka uang 100 juta yang kita simpan di ATM kita tidak cukup. Kita mau yang 100-200 juta, kita mau 500 juta, kita mau. Begitu firman Allah di dalam Al-Quran, ya. Begitu sabda Nabi SAW di dalam hadisnya, manusia itu tidak ada puasnya. Itu masalah hawa nafsu. Dikasih 1 gunung Uhud emas, minta 2 gunung emas, 2 gunung emas. Itu begitu. Makanya pentingnya agama untuk mengendalikan hawa nafsu. Iya, hawa nafsu ini harus dikendalikan, Pak, agar supaya dia mengambil secukupnya. Kemudian selebihnya kita perlu beramal ini. Kita perlu infak, kita perlu sedekah. Masih banyak lagi tuh. Ini guru-guru di tahfiz Al-Quran banyak yang tidak ada gajinya, Pak. Masih banyak lagi tuh. Ini kalau pemerintah ini benar, dia akan mengatakan, ayo pemerintahan Tangerang Selatan, mana masjid-masjidnya, ada berapa jumlah masjid. Kalau tidak salah di pemerintah di Tangerang Selatan ini saja itu ada kurang lebih sekitar kurang lebih 850 masjid, kurang lebih seperti itu. Dari masjid-masjid itu belum semuanya terhitung. Imam-imamnya dicek, sudah ada santunannya belum? Berapa yang tua, berapa yang muda, berapa yang kerja, berapa yang tidak kerja. Itu luar biasa. Ini duit negara ini banyak sebenarnya. Tapi begitulah, Bapak saudara-saudara, ketika negara ini dipimpin oleh orang-orang yang tidak memahami agama dengan benar, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kurang terus. Dan dia tidak merasa takut kalau ini amanah. Dia tidak merasa takut kalau harta benda ini akan ditanya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi persoalan sekarang ini. Ya. Maka kemudian Salim, cicitnya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala an, dia berkata, setelah itu Abdullah, maksudnya bapaknya, tidak pernah meminta sesuatu pun kepada orang lain dan tidak pernah menolak pemberian. Kalau dikasih alhamdulillah, kalau tidak, ya tidak ada masalah. Nah, seperti itu. Jadi saudara-saudara, demikian hadis ini saya bacakan, terutama mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya sendiri, ya. Ini kalau dikaji
Islam itu harus memberi, begitu maksudnya. Rasulullah memberi kepada Umar. Arti kita itu harus memberi. Dan bagaimana sikap orang yang diberi? Itu ada sikap, ya. Sikap, masya Allah. Ya, terima, kemudian dia gunakan. Boleh diambil atau dia berikan kepada orang lain. Tetapi kalau dia sudah tolak, awal-awal sudah tolak, maka tidak ada interaksi di situ. Terima dulu. Nah, maka ada orang kedua mendapat, orang kedua memberikan kepada orang ketiga dan seterusnya. Subhanallah. Jadi kalau ada yang memberi, saya sudah punya Pak, ambil dulu Pak. Baru kalau mau beri lagi silakan, harus kepada orang lain. Demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu isi daripada kandungan hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-538. Ya, hadis ke-538 dari 1896 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya hari Ahad ini kita mendapatkan sesuatu daripada bacaan hadis ini dan kita bisa amalkan, kita bisa sampaikan kepada keluarga kita, ya, atau kepada siapapun yang kita jumpai, karena kekuatan Islam itu adalah transformasi ilmu, pendidikan dan sejarah, ya. Tidak cukup untuk diri kita, tapi wajib. Tidak boleh kitman. Kitman itu menyembunyikan ilmu. Tapi kita harus sampaikan lagi. Demikian. Barangkali sebelum kita tutup, ada para jamaah dari para jamaah yang ingin menambahkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini hadis ke-538. 538. Seperti itu babnya. Bab ke-85, babu jawazil akhdhi min ghairi mas'alatin wala tatallu ilaihi. Bab boleh mengambil tanpa meminta atau mengharapkan, ya. Ada Pak? Silakan. Yang menambahkan. Kalau tidak ada, Bapak-bapak, saudara-saudara, hari ini kita sudah mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, oleh anaknya Abdullah, anaknya Umar, kemudian anak cucunya lagi Umar dan kemudian Salim. Ini khazanah kekayaan kita. Ya, ini khazanah, ini kekayaan kita, kekayaan umat Islam. Mari kita cintai Rasulullah, menambahkan, mari kita tambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, karena melalui beliaulah kita ini mendapatkan hidayah Islam, melalui beliaulah kita ini mengenal kebenaran asli kebenaran yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah yang mengantarkan kepada kebahagiaan hidup kita di dunia dan keselamatan hidup kita di akhirat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.